hanya untuk bisnis selama 3 tahun, tapi kayaknya nggak berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi. Dan lebih banyak daripada dulu, waktu itu kita kan nggak punya kamera lah, nggak punya apa lah ya, nggak secanggih sekarang. Jadi untuk mempercaya orang, walaupun dia orang yang benar-benar baik di mata kita, kan kita namanya uang kan, kita bisa berubah, kita nggak bisa percaya orang sepenuhnya. Dan menurut saya apapun itu yang kita kerjain, kalau memang itu bisnis kita harus turun sendiri. Itu pengalaman saya ya selama melakukan bisnis di Indo dan di sini itu kita harus turun tangan sendiri. Jangan pernah hanya memanfaatkan orang. Sebagus apapun teori kita, tapi lebih bagus usaha jalan sendiri. Walaupun itu cuma buka toko, atau cuma duduk di sana, ya at least kita ada di sana. Nah sebenarnya itu kadang orang nganggapnya remeh gitu, padahal sebenarnya kita bisa lebih hemat kalau dengerin nasihat ibu atau orang tua yang lain. Karena kita kalau bisnis nih udah nabung di situ, terus kita nggak jagain, habis uang kita ya pelan-pelan. Jadi sebenarnya saving money kalian gitu, jadi ikutin. Makanya aku juga nggak berani meskipun punya duit untuk diinvest di Indonesia gitu. Iya sih. Lebih bagus kalau bisa, kalau yang mau invest beli aja kayak yang bisa ditinggal ya, kayak sama properti yang maksudnya walaupun tanahnya nggak dipakai tapi dia lambat laun berkembang naik, dan nggak perlu dijaga kan, nggak perlu kita harus jaga 24 jam, enggak kan. Yang penting kamu patok, kamu apa, dan sertifikat aman, udah tinggalin aja, mau jadi apa kayak mau jadi apa kan, 10 tahun kemudian that is gonna be become good money. Bener. Wow. Tapi kalau bisnis di Indonesia bukan turun tangan sendiri. Sedih nggak ninggalin bisnis? Ya sedih juga, sedih. Cause that's your life. I mean like kamu mencintai itu gitu loh. Tapi di lain sisi harus ikut dengan orang yang kamu cintai juga gitu loh, Bu. Saya berpikir masa depan anak-anak lebih penting ya daripada uang yang saya dapatkan. Apa yang Ibu lihat saat itu tentang Australia sampai akhirnya gue ikutlah ke Australia? Saya kebetulan saya tinggal di Bali, dan kebetulan saya lihat banyak orang Australia, maksudnya orang-orang yang kawin sama bule yang saya tadinya nggak berpikir untuk menikah sama orang bule, tapi dengan adanya pengalaman pribadi juga, dalam ada hal-hal yang terjadi sama hidup saya yang saya harusnya kayak aku harus keluar nih. Jalan salah satunya untuk menyelamatkan hidupku, aku harus keluar gitu. Dan pada saat itu mungkin informasi visa segala macam nggak ada. Terus yang Ibu lihat secara nyata tuh orang-orang Bali kok banyak yang nikah sama bule kali ya gitu. Dilihatnya lebih sejahtera, akhirnya ya udah coba membuka diri gitu kan. Tapi suami saya dapat dari teman loh, maksudnya dikenalin, nggak nyari sendiri. Nggak nyari sendiri. Dikenalin sama teman. Waktu itu nggak ada Tinder. Dan atau nggak, karena nggak main ke klub kali. Main sih, cuma ya namanya memang harus kayak gitulah jalannya. Entahlah, mungkin jalannya sudah destininya. Orang Inggris bilang sudah. Jalannya udah di situ. Jadi beliau orang Perth. Dia orang England. Suami saya England, tapi dia tinggal di Perth. Dan mertua semuanya di England? Semua, dia cuma sendiri. Jadi pernah di England juga? Pernah sekali. Wow. Dan akhirnya setelah itu udahlah menetap di Perth aja? Iya, enggak juga, memang dia tinggal di Perth. Dia kebetulan perkawinan kedua kan. Dia pun perkawinan kedua, dan aku pun perkawinan kedua. Dia punya anak 1, aku punya anak 2. Dan memang dia tinggal di Perth, and then saya harus tinggal di Perth karena dia umur 17 tahun dan tinggal di England. Dan jadi orang Australia. Dia lama tinggal di Kanada, dan tahun 73 kayaknya dia datang ke sini dan menikah sama orang sini dan punya anak. Setelah berapa tahun Ibu suka Perth akhirnya? Mungkin setelah 5 tahun baru saya mencintai Perth. Awal-awalnya masih gundah gulana? Banget. Oh my god. Pengennya pulang terus, pokoknya tiap 3 bulan itu setiap ada duit terkumpul nih pasti pulang. Entah apa yang membuat saya pulang, itu kayak homesick melulu. Kayaknya pengen makan ini, pengen itu. Teman-teman juga masih, aura teman-teman masih banyak kan, masih ayo pulang yuk kayak belum ada kenyamanan. Setelah anak saya itu settle di Australia,
anak saya Dan mendapatkan progress, pekerjaan, mendapat istri, di situ saya kayaknya inilah hidup saya kayaknya harus di sini di Perth. Dan ya sudah, sekarang kami semua memang maunya tinggal di Perth aja. Oke. Maksud bukan maunya tinggal di Perth aja, tapi kalau bisa ya kumpul bareng. Pasti orang tua kayak gitu ya. Menurut saya keluarga lebih penting ya daripada apapun itu, dan saya sekiranya berusaha bagaimana lah selalu dekat sama anak. Kebetulan aku sudah punya cucu 2 yang lucu-lucu, alhamdulillah, punya anak yang kerjanya bagus, punya kehidupan sendiri, mandiri. Istri udah punya istri yang baik, yang cantik, yang pokoknya the best lah, menantu yang the best, dapat cucu yang smart, pokoknya apalah ya, blessing banget. Apa yang udah dibayangin selama ini, apa yang saya cari selama ini udah saya temukan gitu. Oke. Terus ibu sempat ngomong katanya jangan terlalu kerja keras, sayangi diri kamu gitu loh, jangan forsir diri kamu sampai nanti pas di masa tua itu banyak mengeluh gitu, apalagi tentang kesehatan. Benar sih. Padahal aku sendiri kayak encourage orang, lu kerjalah 60 jam 70 jam biar cepet kaya gitu. Kan itu pikiran masih muda ya. Saya juga dulu waktu muda seperti itu. Saya kerja mungkin 12 jam sehari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kan gitu. Tapi ya kalau yang saya rasa semua manusia itu ada fasenya. Iya, benar. Ya, mungkin fase kamu mungkin lagi getol-getolnya pengen cari duit, apalagi mau beli rumah, maksudnya ada impian yang harus diwujudkan, goals gitu yang belum tercapai. Kalau saya kan semua sudah tercapai, apa sih yang saya tidak capai? Ya alhamdulillah hidupnya. Cuman efek sampingnya kerasa ya Bu ya. Sekarang suami pun berkata seperti itu. Dia kan suami saya juga ini self employer kan, dia ini jual beli rumah dan dia juga pelamar kan. Itu terasa sekarang. Dia selalu bilang seandainya saya tidak bekerja keras kayak dulu ya, nggak ini ya, mungkin saya nggak seperti ini gitu. Itu penyesalannya dia, dan saya pun begitu dulu, seandainya saya nggak begini mungkin saya nggak begini gitu. Itu harus direnungkan lagi sih sebenarnya. Tapi kalau goalsnya sudah terpenuhi sih ya by slowly lah. Iya. Kalau memang ada goals, why not, mumpung masih muda kan. Saya pun sama anak juga seperti itu. Kalau memang tapi saya selalu bilang sama anak, jangan terlalu mikir duit, karena yang untuk masa depannya kita itu ya 2 kali, 1 kali 2 aja ya, 1 kali 2,5 ya. Bener. Jadi kadang orang tua tuh suka kayak kita kedengarannya tuh marah-marah, nasihatin mulu gitu kan, padahal karena mereka sudah melewati fase itu gitu loh. Jangan sampai kita mengulanginya cuma karena kita belum ngerasain itu dan masih penasaran, jadi nganggapnya tuh wah terlalu banyak ngomong deh gitu kan. Iya kayaknya annoying banget sih orang tua gitu, bla 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 gitu. Makanya kita sebagai orang tua kan kadang-kadang lu belum rasain sih. Bener. kan seperti itu nanti kan. juga lu kerasa nanti juga rasa deh. Bener. Wow. Tapi itu bukan sumpah ya, cuma memang pengalaman. Iya, pengalaman kita aja sih. Ya at least kalau misalnya aku dengerin dari ibu, berarti aku harus balance. Ketika aku mikirnya, oh ada waktu libur, aku malah milih kerja. Padahal aku bisa, oh kata ibu jangan terlalu banyak diporsir nih, aku bisa quality time mungkin sama anak. Iya benar, itu gitu kan. Atau silaturahmi sama ibu. Iya. Kan nambah happiness, karaokean. Kayak tadi ya. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kadang kita kehilangan missing karena kita terlalu egois untuk lebih produktif kali ya Bu ya. Iya, apalagi di sini kan kasihan istrinya kalau hanya kamu kerja terus, istrinya jaga anak kan, sementara dia juga butuh healing juga gitu kan. Ya. Dan kadang kita sebagai cowok mikirnya kerja mulu, nggak memperhatikan istri. Benar. Harus balance lah hidupnya. Wow. Apalagi di sini kan nggak kerja keras juga, alhamdulillah di sini ada namanya Centerlink kan. Kalaupun kita kurang gajinya kan pasti ada subsidi dari dia. Kita sekolah nggak perlu kayak di Indo yang harus ngumpulin duit buat sekolah gini, nggak perlu. Di sini kamu mau sekolah apa, kalau memang ada peluang, cari peluang. Apalagi kamu sudah residen, itu biasanya ada ya semacam subsidi atau sekolah gratis untuk ini. Sekarang kayaknya kemarin itu saya baca WA, anak-anak sekolah dapat duit gratis dari pemerintah.
seluruh Western Australia atau seluruh Australia nggak tahu. Tapi kamu harus ini aja sih, kayak masukin